Mana kakak? Anak ini amanah dari Allah ya. Amanah supaya kita kemudian mengenalkan lagi anak kita ini kepada Allah. Dan buat saudara-saudara saya yang belum dikarunia anak, sering-seringlah berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Berikanlah kepadaku ya anak-anak keturunan yang saleh. Dan yakinkan kepada Allah bahwa Anda mau menjaga amanah itu. Ini ibarat orang pengen diberi modal ya kan. Kalau kemudian dia dianggap sama pemilik modal bisa amanah kan, maka insya Allah itu dia akan diberi modal itu. Jadi misalkan kayak ngomong gini, ya Allah kalau nanti saya punya anak, saya deh yang mau ngajarin Quran, saya deh yang mau ngajarin alif-alifan ya. Mah sini mah. Mana kakak? Ini sendalnya. Bilang langsung sama Allah bahwa kalau nanti punya anak gitu ya, pengen ngajarin sholat. Yang begitu itu kadang-kadang jadi cepat ya dalam membuat Allah memutuskan kita bisa memperoleh anak atau tidak. Waktu kita dulu nikah ya, ada janji-janji yang terucap. Kalau nanti punya anak gitu kan, kita pengen langsung nyantrenin gitu kan. Supaya anak kita jadi anak penghafal Al-Quran ya. Tapi ternyata yang lahir pertama perempuan. Akhirnya nggak tega kita nyantrenin. Tadinya niat tuh kalau udah 3 tahun, mau disantrenin ya. Tapi rupanya itu juga barangkali yang membuat kita jadi banyak, bukan banyak maksudnya, dapat pertimbangan kita kemudian diberikan anak. Sekali lagi, anak adalah amanah. Kalau kita tidak mampu mengenalkan anak kita kepada Allah, maka amanah itu dianggap gagal. Dan lebih gagal lagi, kalau ternyata yang tidak mengenal Allah adalah kita. Na'udzubillah min dzalik. Yuk, sini mah. Pendidikan sedekah itu harus diajarkan juga kepada anak kita ya, supaya anak kita dari kecil udah mencintai sedekah sehingga besarnya nanti dia tidak sulit untuk bersedekah. Kebanyakan orang tua ini suka salah ngajarin anak ya, anak selalu diajarin ya, betul nggak ngasih yang jelek ya kan. Para guru kadang-kadang ngasih tahu begini kan ke anak muridnya kan, kalau ada pakaian yang tidak terpakai, barang-barang yang tidak terpakai, bawalah kemudian kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Harusnya kan nggak begitu. Kalau masih ada pakaian yang bagus, yang layak pakai, bawalah kemari, biar kita bagikan kepada orang yang tidak punya. Mestinya begitu. Dulu tuh ada orang ibu yang tidak percaya ya, bagaimana mungkin Allah bisa membalas sedekah dia, sedangkan dia nggak punya pekerjaan dan tidak punya juga istilahnya sanak saudara yang memungkinkan dia bisa punya rezeki tambahan. Tapi hari itu dia berkenan untuk kemudian memberikan dia punya uang 5.000 rupiah ya di saat acara tausiah. Kemudian dia balik ke rumah. Kita balik ke rumah nggak lama itu ada orang parkir di depan rumah dia. Numpang kemana coba? Numpang ke toilet. Numpang ke kamar mandi dia. Kemudian setelah orang ini selesai, dia nanya, ibu anaknya mana? Oh anak saya lagi main. Ada apa? Ini saya titip buang ya, anggap aja buat bayar toilet katanya gitu. Dan duitnya berapa coba? 50.000. Subhanallah, 10 kali lipat. Ada satu anak muda yang tidak percaya, masa sih
hitung-hitungan 10 kali lipat itu ada ya. Padahal harusnya dia percaya karena dia itu salah seorang pimpinan amil zakat ya. Cuman maksud dia gini loh, selama ini dia tidak terbiasa menyuruh, mendorong, memotivasi orang untuk bersedekah dari sisi hitung-hitungan. Dia selalu mengatakan untuk membersihkan harta, untuk meraih keridhaan Allah, meraih pertolongan Allah. Tapi hari itu dia tertantang. Dia bilang begini, saya punya duit 1,5. Bisa nggak saya umrah? Iya, karena nada tantangan gitu kira-kira ya kita ngomong bercanda aja. Kalau cuma begini ente umroh mah, ente punya duit 1,5, ya itu biasa karena Allah emang janjinya begitu. Siapa yang ngasih 1,5, dia dapat 15 juta. Dalam kalamnya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang ngasih 1 dibalas 10. Sekarang begini, ente punya istri udah umroh belum? Dia bilang belum. Ya udah begini aja, kalau ente berani sedekah 1,5, ente sama istri ente pergi umroh dah. Begitu. Dia ketawa tuh, tapi dia closing tuh 1,5. Buat saya mah ya jamaah, yang begini ini bukan persoalan ikhlas dan tidak ikhlas. Ini persoalan keyakinan, persoalan mau minta sama Allah, mau berdoa sama Allah. Kalau ini sudah kita lakukan, emang gampang itu urusannya. Dan benar itu. Nggak lama ya, dari dia punya majikan, dari dia punya bos, dari dia punya pimpinan yayasan, dia ditawarin untuk berangkat umroh. Pada saat yang bersamaan, kira-kira 2 minggu sebelumnya, dia udah diberangkatkan umroh oleh seorang jamaah yang lain. Maka dia katakan kepada si pimpinan yayasan ini, boleh nggak kalau kita alihkan ini untuk istri saya? Kata si pemilik yayasan, boleh. Subhanallah, nggak nyampe 1 bulan, Allah berangkatkan dia haji. 1,5, Allah ganti 30 juta. Masya Allah. Masih ingat kan kisah tentang seorang anak muda yang sedekah 1,5 juta. Kemudian dia berhasil berangkat umroh berdua dengan istrinya. Padahal dia mengawali sedekah itu dengan tidak yakin. Nah yang saya yakinkan kepada Anda semua, bagaimana kalau Anda kemudian percaya dan berangkat dengan bersedekah itu melalui satu pondasi keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Tentu hasilnya lebih hebat daripada dia. Orang ini kemudian datang lagi dan dia bilang mengaku salah dan dia harus percaya sekarang ini dengan ilmu sedekah. Kemudian dia memutuskan untuk bersedekah 300.000. Ketika kami tanya buat apa 300.000, rupanya dia punya cicilan mobil, kurang lebih angsurannya itu 3 juta. Secara bercanda lagi, kalimat itu bercanda, kalimat yang sering saya pakai tapi dia pakai akhirnya. Ustadz, kan menurut ilmu Ustadz daripada ngeluarin 3 juta mendingan 300.000 dong. Nah, saya bilang iya, ya keluarin aja. Ya ini saya mau sedekah 300.000. Udah saya tanya sama dia, ngomong-ngomong ya saya bilang gitu, mobilnya mana? Dia bilang mobilnya disewain Ustadz. Loh kok disewain? Ya habis buat bayar angsurannya saya harus menyewakan mobil itu, kalau enggak saya nggak bisa bayar angsuran. Oh, saya bilang tahu. Enggak gitu caranya, enggak gitu. Gimana caranya? Caranya begini. Kalau ente mau sekalian Allah bayarin itu angsuran, Allah tutup semua angsurannya, mobilnya aja yang ente sedekahin. Gitu saya bilang ke dia. Subhanallah, orang yang melotot. Waduh, dia bilang, mobil itu kan disewakan supaya hasil sewanya buat bayar angsuran. Sekarang Ustadz minta mobilnya disedekahin. Iya. Kalau mau dilunasin hutangnya sama Allah, angsuran tuh gak usah bayar sama sekali, udah aja sewain ke Allah dah, jebret gitu. Singkat cerita, bismillah. Dia datang dengan istrinya, dia datang dengan keluarganya, dia bilang, Ustadz ini kami sedekahkan mobil. Setelah serah terima, dia bilang begini, Ustadz kan mobilnya udah gak disewain ya. Bagaimana kalau kemudian Ustadz, mohon maaf ini mah kata dia, wayahnya dah bulan depan Ustadz yang bayarin. Waktu itu saya berdiri kemudian saya bilang sama dia, Fulan, kalau kemudian saya yang bayarin angsurannya bulan depan, itu namanya over credit, ya, bukan sedekah. Over credit itu namanya. Malah bawa lagi dah. Masa ente sedekah ke pesantren jadi aneh yang bayar gitu. Kalau mau aneh terima begini, aneh terima mobilnya, ente bayarin angsurannya. Begitu. Oh tambah bingung itu jamaah, tambah bingung. Tapi saya godain. Ente 1,5 jadi 30 juta. Masa begini gak percaya? Ya dah, dia bilang gitu. Akhirnya samina wa ta'na nih ceritanya, walaupun saya tahu ada banyak kebimbangan di hati dia. Subhanallah, bulan itu dia dipanggil sama majikannya, dia dipanggil sama pimpinan yayasannya, dia dipanggil sama apa istilahnya ya? Iya, ketua yayasannya, bahwa sebelum dia ada pergantian pimpinan, dia berkenan menaikkan dia punya gaji. Berapa? Dari 3,8 juta rupiah
menjadi 7,8 juta rupiah. Alias ada 4 juta kenaikannya. Di mana coba? Dalam waktu singkat Allah naikin tuh 4 juta. Secara bercanda saya bilang sama dia, lihat tuh, ente nyewain kepada manusia, ya mobil ente itu 3 juta. Ketika ente sewain ke Allah, Allah bayar 4 juta. Apakah kemudian balasan Allah berhenti sampai di situ? Enggak. Karena Rasulullah bilang, baliasdat, 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 bertambah, bertambah, dan bertambah. Orang ini, ya, kemudian dikatakan oleh si ketua yayasannya, bagaimana kalau kemudian ibu membelikan kamu mobil supaya kamu tidak pakai motor lagi? Subhanallah. Emang rugi itu kita kalau kemudian kita tidak percaya. Tahu nggak jemaah? Mobil yang disedekahkan kepada pesantren itu APV yang paling lowest ya, yang paling rendah. AC-nya single dan tidak ada CD-nya. Dan tahu nggak Anda? Tahu nggak jemaah semua? Apa yang kemudian Allah berikan kepada dia lewat tangan yayasan tersebut? Allah memberikan APV dengan generasi yang paling tingginya, double AC, double blower, dan kemudian ada CD-nya. Subhanallah. Aina. Kalau masih kredit, rumahnya sedekahin. Bercanda sih memang, tapi yang berani makanya akan terbukti. Yang masih kredit motornya, ya buat apa juga gitu kita ngangkat. Mendingan kita sedekahin. Ya walaupun ini kalimat sih buat yang mendengar pakai kuping pasti dianggap bercanda. Tapi coba aja jajal dengan keyakinan yang penuh, kemudian barengin dengan sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat, kemudian mahabbah sama orang tua, baca Quran. Ya pokoknya lengkapilah dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Insyaallah lah. Masa iya sih Allah nerima sedekah Anda semua, lalu kemudian Allah memberikan Anda jalan kaki, kan nggak mungkin kan? Coba layak dijajal supaya kita hidup bebas dari angsuran ya. Pernah saya dijegat sama seorang tukang ikan ya. Dia meminta amalan dari saya supaya dia punya modal tambahan. Saya tanya sama dia, buat apa yang modal tambahan? Supaya ada tambahan keuntungan Pak Ustadz. Terus, ya begitu. Kalau dagang istilahnya gitu ya. Satu lapak untungnya 50.000. Kalau pengen punya untung 100.000 harus 2 kali tuh lapaknya. Atau 2 kali modalnya. Jadi dia minta amalan untuk nambahin modal. Kemudian saya bilang begini, belum tentu itu. Belum tentu bertambah modal, nanti bertambah keuntungan. Yang udah pasti mah tambahin syukurnya. Nanti keuntungan pasti bertambah. Karena Allah yang janji, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum min adzabil syadid. Sudah dia tambahin syukurnya. Salat wajibnya gimana? Soalnya Pak Ustadz, kalau salat wajib sih ya dari sejak semula saya dagang di sini begitu kata dia itu. Saya udah sholat wajib berjamaah terus di masjid. Sholat sunnahnya gimana? Nah itu dia, kalau sholat sunnah emang masih rada rendah. Nah coba lah. Mulai termalam atau mulai ini hari atau mulai besok. Jangan ada sholat wajib berjamaah. Kecuali dilakukan juga tuh sholat sunnahnya. Alias maksud saya tuh tambahin dah sholat sunnahnya sebagai tambahan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus saya ingatkan kepada dia, jangan lupa bersedekah. Sebab bersedekah itu akan menambah kita punya rezeki ya, bukan hanya dari lapak itu, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menarik dari sisi lain adalah ketika dia ngomong begini, tapi apa mungkin Pak Ustadz saya bertambah rezeki kalau saya tambahin syukur dengan cara begitu? Sebab kan modal saya nggak ada lagi kecuali itu. Saya bilang rezeki antum kan dari Allah, bukan dari ikan. Awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Yang bisa melapangkan dan menyempitkan rezeki itu Allah, bukan ikan. Dia bilang bukan usaha, bukan pekerjaan kita, bukan ikhtiar kita, bukan perdagangan kita. Sudahlah Allah tuh. Hari itu dibersedekah 5.000. Kemudian dia menyenangkan hatinya dengan sholat-sholat sunnah dan membayangkan bahwa dia akan segera mendapatkan rezeki tambahan dari Allah. Dan itulah yang terjadi. Karena itu memang janji Allah. Nggak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang udah sholat wajib
lalu kemudian dia mau nambah dengan sunnahnya, masa iya nggak ditambah rezeki dari Allah? Apalagi dia bersedekah kemarinnya 5.000. Masya Allah. Besoknya itu sebelum jam 12 itu ada anak muda datang. Bang, pinjam motornya, kata dia gitu. Buat apa? Mau ada urusan nih ke perempatan depan. Iya nih kuncinya, nih STNK-nya. Jangan sampai lewat Zohar ya. Sebab saya Zohar habis dari masjid langsung pulang. Jamaah, ini orang tukang ikan pinggir jalan itu ya. Maksudnya tukang ikan yang kalau di pasar ya, kalau jam 12 ya memang dia pulang. Ternyata si anak muda itu nggak sampai 15 menit. Motornya dipulangin. Bang, makasih ya. Ini kuncinya, ini STNK-nya. Dia ngerokok kantong tuh. Yang ini buat sewa motornya. Tahu nggak berapa? 50.000. Hari itu dia belajar dan saya pun belajar dari cerita ini bahwa iya juga ya. Kalau kita berkenan membenerin sholat wajib, nambahin sunnah-sunnahnya, kemudian kita punya rezeki, kemudian kita mau sedekahkan, masih kita nggak nambah. Jangan-jangan rezeki kita nggak bertambah karena kita nggak ada syukurnya. Dulu belum kerja, anak yatimnya 1. Setelah kerja tetap 1, ya nggak ditambah rezekinya. Kita sebelum kerja duha, udah kerja hilang duhanya. Sebelum sembuh, ya ketika masih sakit kita rajin tahajud. Begitu sudah sembuh tahajudnya hilang, sakit lagi. Nah, persoalan-persoalan kayak gini nih, insya Allah juga salah satu adalah persoalan syukur. La in syakartum la azidannakum, tambahin syukurnya, nanti Allah tambahin nikmatnya. Di Medan ada perwakilan kami ya, yang selama 2 tahun berturut-turut dia sedekah roti. Jadi selama dia bertugas di salah satu kepolisian, dia setiap hari Jumat itu ngosongin dia punya dompet. Kemudian dia sedekahin isi dompet itu menjadi roti yang dia bagikan kepada orang-orang yang sholat Jumat pada hari Jumat itu. Kebiasaan ini tanpa dia sadari 2 tahun berturut-turut sudah berlangsung. Alhamdulillah memang Allah menjanjikan dia pergantian yang lebih baik, penggantian yang lebih baik. Falahu khairum minha, buat dia balasan yang lebih baik kata Allah. Hingga kemudian dia baru menyadari bahwa pabrik roti yang dia miliki saat ini adalah insya Allah katanya berkah dari dia memberi roti selama 2 tahun berturut-turut untuk orang-orang yang sholat Jumat. Dia nggak ngerti gimana ceritanya, pokoknya dia paham dia punya duit 1 miliar lebih dan kemudian orang mengatakan kepada dia bahwa pakailah duit itu untuk bikin pabrik roti. Dan jadilah kemudian pabrik roti. Subhanallah, sedekah roti kemudian jadi pabrik roti. Saya ada punya tetangga ya, dan masih terhitung saudara dari saya punya istri, mantu istri saya punya nyai ya, yang percaya betul dengan perkalian sedekah, di mana setiap kita ngasih 1, kemudian dibayar 10 kali lipat. Pada suatu saat dia kepingin membeli sepeda. Ya. Dia ngomong sama saya malu, barangkali juga segan, tapi ya dia berani ngomong. Tapi sama siapa ngomongnya berani? Sama Allah. Dia bilang kalau nanti dapat rezeki dia mau coba bersedekah. Mudah-mudahan Allah memberikan dia rezeki untuk bisa beli sepeda. Dan katanya hari itu saya memberikan dia uang 50.000 rupiah. Uang 50.000 rupiah itu kemudian dia belikan apalah gitu ya, dia bagikan duit 50.000 itu. Apa yang terjadi? Dia kemudian dipanggil sama orang komplek ya untuk mengerjakan sesuatu yang upahnya itu 450.000 rupiah atau nyaris 500.000. Dan uang 450.000 rupiah itu kemudian dibelikan sepeda karena dia tahu bahwa uang ini memang ia dapat karena ia pancing dengan 50.000-nya. Masya Allah.